lingkaran ini merepresentasikan 1 miliar rupiah. Kalau 10 miliar akan ada 10 lingkaran. Kalau 100 miliar akan ada seperti ini. Dan ini kalau 1 triliun rupiah. Orang terkaya di Indonesia mempunyai 611 dari grafik ini. Lalu ada lu. Lu mungkin sekarang lagi nonton video ini di tempat kerja lu karena gelar dari universitas yang lu mati-matian belajar. Setiap kali dapat gajian, duit lu selalu habis. Kagak punya duit untuk jadi dana darurat ataupun tabungan. Belum kalau lu ngomongin lu harus bayar sewa tempat tinggal lu yang tiap tahun naik melulu. Lu jadi makin berasa bahwa gaji lu tuh kagak cukup dan lu frustasi. Atau lu adalah seorang pelajar yang mempunyai ambisi untuk mendapatkan uang signifikan setelah lu selesai kuliah. Lu juga mungkin kagak punya tabungan karena lu sering menghabiskan uang lu untuk kepuasan sementara dan lu frustasi. Setelah frustasi ini biasanya lu malah konsumsi media sosial dan lu melihat berbagai cara cepat untuk menjadi kaya. Lu juga pengen ikutan. Tapi bukannya lu jadi tajir melintir, malah jadi orang yang mencari pinjol. Dan lu balik jadi frustasi lagi. Jadi kata ini berasa sesuatu yang abstrak, sesuatu yang jauh. Setiap kali lu lihat list-list orang terkaya, muncul pertanyaan-pertanyaan skeptis. Bagaimana caranya mereka ngelakuin ini semua? Seberapa keras mereka bekerja? Apa mereka tuh cuma hoki doang? Rasa skeptis kalian bertambah jika usia orang kaya ini sangat muda. Bukan cuma frustasi tapi bahkan bisa menimbulkan kecemburuan dan amarah. Dan lu mikirnya adalah mereka pasti datang dari keluarga orang kaya kan? Atau kagak pasti ngelakuin sesuatu yang ilegal. Pasti mereka hanya orang bodoh yang mempunyai koneksi orang dalam. Dan akhirnya lu mulai terima kenyataan bahwa ya gue emang kagak bisa ngapa-ngapain. Seseorang yang mediocre, yang rata-rata aja. Mimpi gue punya rumah megah di ibu kota, punya mobil mewah, punya kolam renang sendiri, itu semua hanya mimpi. Dan realitanya dunia ini fake, semua dimanipulasi. Dari awal semuanya udah bisa diatur bahwa orang-orang kayak lu kagak bisa merasakan kekayaan. Lu cuma bisa denger doang kata kaya. Tapi apa perasaan lu kalau gue bilang lu tuh salah? Apa perasaan lu kalau lu dengar bahwa ada jalan menuju kekayaan yang memberikan kesempatan yang sama ke semua orang? Ada satu rumus di belakang semua orang-orang kaya ini. Yup, lu kagak usah melupakan mimpi lu untuk membelikan orang tua rumah dan jalan-jalan keliling dunia. Pastinya kalian bakal bilang gue pembohong kan? Gue janjikan ke kalian bahwa emang ada jalan menuju ke sana yang memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Dan kalau lu nonton video ini sampai habis, lu pasti ngerti bahwa ternyata emang bener ada jalan ke sana. Tapi jalannya sangat susah dan berat. Kalian harus berjuang gila-gilaan, gigih melewati semua rintangan. Karena namanya hidup, bisa naik, bisa turun. Dan spoiler alert, kagak banyak dari kalian yang berani ngelewatin jalan ini. Bakal banyak dari kalian yang nyerah. Tapi buat kalian yang berani mengambil jalan ini dan berhasil, kalian akan merdeka finansial. Kalian kagak butuh khawatir terhadap yang namanya uang. Jadi apakah kalian mau tahu jalan rahasia menuju rumus kekayaan yang sebenarnya? Tanpa bertele-tele, langsung aja. Apa pendapat lu terhadap uang? Apakah itu diperoleh atau dikasih? Apakah uang itu yang menyebabkan dunia ini banyak setan? Apakah lu udah putus asa untuk mendapatkannya? Sampai depresi demi mengejar uang. Kenyataannya hubungan kalian dengan uang sangat berkorelasi dengan bagaimana sudut pandang orang-orang di sekitar kalian terhadap uang. Kalau lingkungan atau ekosistem kalian tidak begitu mencari uang atau bahkan uangnya sedikit, kalian pasti mempunyai kecenderungan untuk merasakan uang itu kagak penting-penting amat. Tapi ada contoh ekstrim, justru lingkungan seperti itu malah mendorong kalian untuk mencari uang sebanyak mungkin biar kalian kagak ngerasain lagi kekurangan uang. Dan di tahun-tahun formatif seperti di sekolah, kalian mencoba mencari topik terhadap uang. Tapi uniknya kagak ada. Bikin kalian tambah bingung lagi terhadap gimana kita mempunyai pendekatan ke uang yang sehat. Gimana kita bisa mitigasi resiko kita untuk mendapatkan uang yang banyak. Jangan keluar dari video ini dulu, gue bakal layout fundamental uang pada umumnya yang akan mengubah persepsi lu terhadap uang. Pertama, di film-film sering memberikan narasi bahwa orang kaya itu biasanya itu jahat dan demen korupsi. Mereka akan melakukan apapun demi kepentingan finansial mereka. Dan alhasil terjadilah nepotisme. Pertanyaannya, apakah kalian juga merasakan hal yang sama?
Tapi kalau kita ngomong fakta, ada reportase yang memberitahukan orang-orang yang sangat kaya, super wealthy itu, yang mempunyai 30 miliar dolar atau lebih, hampir 70% itu self-made. Dari Warren Buffett, Howard Schultz, Jeff Bezos, Elon Musk, orang-orang ini bisa. Apa yang mereka tahu kita kagak tahu. Rumusnya apa aja sih untuk bisa jadi orang kaya seperti mereka? Pertama, rumus kita yang salah. Uang sama dengan gaji dari pekerjaan. Ini salah. Kalau lu mengadopsi pengertian ini, maka lu punya tujuan hidup adalah untuk selalu bekerja terus gila-gilaan sampai lu dapat gaji terus-terusan. Mungkin di sini ada yang berpikir bahwa, well, kagak salah kan untuk kerja keras dan dapat gaji terus-terusan. Gua asumsi orang yang nonton sampai detik ini pasti orang-orang yang pengen kaya secepat mungkin. Kalau benar, ini tuh bukan rumusnya. Walaupun semua orang itu berbeda-beda, kita mempunyai suatu kesamaan. Kita semua sama-sama memiliki aset yang paling berharga, yaitu waktu. Dimana kita merasakan 24 jam dalam sehari. Dan kalau hilang ya hilang gitu aja. Asumsi gaji lu tuh 4,8 juta. Dan setiap bulan lu mempunyai 160 jam kerja. Untuk mencapai 1 miliar rupiah lu butuh sampai 33.333 jam. AKA 200 bulan, AKA 17,36 tahun. Tapi ini asumsi lu kagak ada pengeluaran dan tidak harus bayar pajak selama 17 tahun berturut-turut. Dan belum kalau kita ngomongin inflasi. Jadi asumsi ini gue butuh kali 2 dari waktu tersebut, jadi kurang lebih 35 tahunan. Dan gue asumsi lu mulai kerja di umur 22 tahun setelah kuliah. Jadi lu bakal dapat 1 miliar pertama lu dan jelasnya ini dengan asumsi lu mengadopsi gaya hidup frugal. Dapat 1 miliarnya dapat, tapi pas lu udah tua. Yang lu mau kayak orang-orang yang di TV kan ya. Dari Mark Zuckerberg, Evan Spiegel, Sam Bankman, yang kayaknya tuh pas masih muda. Lu kagak mau menukar waktu lu yang berharga menjadi uang pas lu udah kagak bisa ngapa-ngapain. Terus gimana ya caranya orang-orang ini bisa kaya saat pas muda? Apa rahasianya? Pertama, mereka pastinya lebih paham konsep uang dibanding kalian. Dan definisi gue paham bukan cuma ngerti beberapa jargon. Mereka punya rumus sendiri yang kita rakyat jelata kagak paham. Di dunia kapitalis ini, peraturan mainnya adalah lu akan dibayar sesuai dengan perceived value yang lu proyeksikan ke pasar. Market itu apa? Pasar. Pasar itu siapa? Pasar itu adalah kalian, keluarga kalian, teman kalian, tetangga kalian. Ada beberapa orang yang komentar bahwa pemain basket itu overpaid, gajinya kegedean. Tapi untuk orang yang gajinya segede itu harusnya ada pasar terhadap industri tersebut, market. Pasar harus melihat bahwa olahraga tersebut ada nilainya sampai mereka rela mengeluarkan duit untuk baca beritanya, beli merchandise-nya, sampai datang ke pertandingannya. Dan jika respon pasar sangat antusias, apa yang akan terjadi ke orang-orang yang jago terhadap dunia basket ini? Mereka bakal jadi orang kaya. Jadi ini bukan masalah seberapa keras lu kerja. CS, cleaning service atau yang kita sebut OB, juga kerjanya keras setiap hari. Buruh di pabrik juga kerjanya keras setiap hari. Tapi mereka dibayar lebih rendah dibanding orang akuntan yang kerjanya cuma ngetik-ngetik pencet angka di keyboard mereka di belakang meja setiap harinya. Kenapa? Karena CS dan OB ini perceived value rendah dibandingkan akuntan. Terkesan kasar ya, tapi itu kenyataannya. Sudah menjadi hukum alam di mana indikator tinggi atau rendahnya perceived value seseorang berkorelasikan dengan apakah orang tersebut gampang digantikan. Semakin gampang digantikan, maka semakin rendah juga perceived value-nya. So di konteks akuntan versus CS, CS bisa diganti kapan aja, sama siapapun. Sedangkan akuntan harus mengerti prinsip dasar akuntansi yang tidak semua orang mempunyai keterampilan. Pekerjaan ini ngebantu orang lebih ngerti bisnisnya, apa yang bisa diimprovisasi dari angka-angka ini. Tapi, wait, kita kan barusan aja ngomong bahwa uang tidak sama dengan gaji dari pekerjaan kita. Rumus itu tidak cocok untuk kita yang mau jadi kaya secepatnya. Jadi gimana caranya kita bisa meningkatkan perceived value? Orang-orang seperti Jeff Bezos dan Elon Musk tuh ngelakuin apa sih buat jadi kaya seperti itu? Rumus pertama yang paling sederhana adalah kalau lu mau dapat uang sebanyak mungkin, lu harus bantu menyelesaikan masalah yang ada di market. Terdengar sangat generik, tapi gue mohon dengan hormat coba kalian pause video ini dan benar-benar coba resapin kata-kata tersebut. Kalian harusnya akan kena bahwa seberapa kayanya orang terkorelasikan dengan premis sederhana ini. Jika kita menyelesaikan masalah, kita akan diberikan duit. Kalau masalahnya miliaran rupiah, kalian akan dapat miliaran rupiah juga. Kalau masalahnya hanya ribuan rupiah, kalian akan dapat ribuan rupiah juga. Jadi fondasi dari uang sangat sederhana. Pertukaran nilai. Exchange value. Semakin besar masalah yang
lu pecahkan atau solusi yang lu berikan, semakin banyak juga uang yang lu terima. Coba kita pakai contoh perusahaan-perusahaan yang divaluasi gila-gilaan seperti Goto. Mereka memecahkan masalah orang-orang yang mau berjualan online, dari orang-orang di desa sampai tenan-tenan yang ada di mall-mall besar di ibu kota. Dan mereka juga membantu konsumen, dimana dibandingkan konsumen tersebut harus PR banget kena macet, mending langsung dikirim aja ke tempat konsumen itu berada. Belum kita ngomongin harganya yang sangat kompetitif. Jadi secara teknis, lu kagak boleh mengejar uang. Uang adalah hasil. Yang lu butuh adalah kesempatan. Yang harus lu kejar adalah problem, masalah. Dan jangan stop di masalah, cari solusinya. Dan begitu kalian dapat solusinya, kalian tinggal bikin bisnisnya. Terdengar gampang, generik. Pokoknya pecahkan masalah dan gua bisa menjadi the next Google or Facebook. Tapi gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita kagak ada duit? Mayoritas orang yang diceritakan di video ini mempunyai akses ke duit dan bisa coding. Tapi pertanyaannya, apakah akses itu selalu ada? Apakah akses itu bisa diciptakan? Menurut gua bisa. Mulai dari problem paling kecil. Dengerin orang-orang sekitar lu. Apa yang mereka ingin ada tapi di dunia ini masih kagak ada? Apa yang bikin mereka frustasi? Apa yang bikin mereka PR? Dan semua pertanyaan-pertanyaan ini apakah bisa lu selesaikan dan apakah masalah itu worth it untuk diselesaikan? Cari masalah yang solusinya itu bisa scalable, yang kalian bisa scale. Contohnya kalian bikin restoran itu kagak scalable karena itu akan membatasi kalian secara geografis. Kalau franchise itu scalable karena kalian bisa buka banyak cabang di mana-mana. Dan kalau kita lihat list orang kaya di dunia ini, banyak yang berkecimpung di dunia tech karena kode itu scalable. Coding itu aktivitas yang scale, dimana lu nge-code sekali tapi benefitnya bisa langsung ke jutaan orang. Dan kalian harus hati-hati jika solusi kalian membutuhkan kehadiran waktu kalian. Contohnya adalah kalau misalnya kalian motivation coach, kalian adalah coach motivasi, kalian minta 1 juta setiap jamnya. Itu tidak scalable karena lu akan terima duit kalau lu hadir. Di lain sisi, kalau lu buat konten, di mana konten itu orang harus bayar untuk bisa konsumsi konten tersebut dan mereka bisa konsumsi di waktu masing-masing, itu scalable. Scalable is the big point here. Kalian harus buat bisnis dengan sistem di mana tanpa ada kalian pun solusi itu tetap berjalan. Jangan terlalu idealis. Kalau kalian tahu ada beberapa orang yang lebih pandai dibanding kalian, kalian harus mulai belajar delegasi. Dan delegasikanlah secepatnya. Mau kalian pikir seberapa jagonya kalian terhadap suatu bidang, pasti ada orang lain yang lebih jago dibandingkan kalian. Begitu kalian udah dapat solusi, tugas kalian adalah gimana caranya membuat solusi itu terakses ke semua orang. Biasanya yang ngehambat orang-orang adalah yang namanya ego, atau bahkan orang bilang passion. Tapi sayangnya market tuh kagak peduli sama ego atau passionnya kalian. Yang mereka peduli adalah diri mereka sendiri. Dan mereka butuh solusi secepatnya. Jadi antara lu mau selesaikan masalah mereka atau mereka yang move on. Sambil waktu berjalan, bisnis dan usaha kalian juga makin besar. Dan akan banyak tawaran dari pihak lain untuk mengakosisi usaha kalian. Sebagai contoh, Instagram dibeli sama Facebook, PayPal dibeli sama eBay, Nest dibeli sama Google. Dan peristiwa akuisisi seperti ini sangat umum dan terjadi setiap harinya di dunia kita. Ini adalah saat usaha kalian selama membangun solusi tersebut menjadi nyata, menjadi uang. Jelasnya tidak harus menjual bisnis kalian. Kalian bisa terusin dan menerima profit seperti bisnis tradisional pada umumnya. Dan bisa juga kalian melakukan IPO dan membiarkan market berpartisipasi di perusahaan kalian. Atau bahkan ya jalanin terus jualnya antaran kalau harganya udah cocok baru kalian IPO atau kalian jual. Jadi banyak cara untuk mengoptimalkan bisnis kalian. Dan kalian udah boleh tepuk tangan ke diri kalian sendiri. Kalian berhasil. Kalian sudah memecahkan masalah dengan solusi yang scalable. Tapi pertanyaan besarnya sekarang, fungsinya apa kalian ngelakuin ini semua? Jelasnya merdeka finansial adalah sesuatu yang berarti buat kalian. Kalian udah bisa punya rumah sendiri, mobil mewah, jalan-jalan, dan kagak usah mikir lagi setiap kali beli barang gimana cara gua nyicilnya. Lu udah merdeka. Terus apa? Setelah kalian merasakannya, kalian baru sadar bahwa sebenarnya itu bukan karena uang, tapi sensasi bahwa kalian melakukan sesuatu yang punya dampak. Kalian berhasil menciptakan solusi dan lapangan pekerjaan. Tapi sensasi ini akhirnya menukar aset yang paling berharga yang kita punya, yaitu waktu. Pas kalian lihat ke belakang, kalian lihat hidup kalian tuh monoton. Dari bangun, kerja, tidur. Bangun, kerja, tidur. Bangun, kerja, tidur. Dan buat beberapa dari kalian emang berasa itu hidup yang kalian inginkan. Jadi kalian berasa kagak apa-apa tuh, berasa kosong. At least setidaknya kalian udah kagak punya money problem. Tidak ada yang menghakimi kalian. Semua orang mempunyai cara
terpenuhinya masing-masing. Tapi yang ingin gue sampaikan di penghujung video ini adalah secara rata-rata orang Indonesia itu mempunyai waktu sampai umur 66 tahun. Satu hari ada 24 jam. Tapi realistisnya paling kita bisa pakai 12 jam pada umumnya. Dan kita biasanya mulai kerja di umur 21. Jadi 66 dikurang 21 sama dengan 45 tahun. 45 tahun dikali 365 hari kali 12 jam kurang lebih ada 197.100 jam untuk kita berbuat sesuatu yang ada dampak. Kalian yakin uang adalah segalanya? Buat bilang iya, jangan lupa rumus orang yang benar-benar kaya aka wealth. Jangan kejar uang, kejar masalah, cari solusi. Ngomongin uang pastinya kagak bakal ada habisnya, karena semua orang ingin menjadi kaya. Dan menurut gue sebenarnya kekayaan itu kagak cuma diukur dengan uang, tapi satu-satunya yang bisa diukur secara tangible ya uang. Makanya seru kalau kita ngomongin uang. Balik ke topik video ini, gimana caranya kita jadi orang kaya dan mulai dari nol. Semua dimulai dari ini. Masalah apa yang bisa gue pecahkan? Solusinya apa? Dan apakah gue bisa monetisasi solusi tersebut? Terkesan sangat generik, tapi inilah rentetan pertanyaan yang menggerakkan dunia ini. Di video ini gue sudah mengilustrasikan gimana caranya kalian bisa menjadi kaya dari nol. Sekali lagi, ini adalah suatu jalan yang sangat susah untuk kita eksekusi. Kalau misalnya gampang ya semua orang udah six pack dan kaya raya semua. Teori doang kagak cukup. Dan kalau kalian ingin mendapatkan referensi lebih banyak terhadap gimana menjadi kaya, kalian bisa baca buku-buku ini. Dimana gue sendiri juga mempunyai program namanya Kultum Kuliah 7 Menit, dimana gue coba ekstrak value dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan ada beberapa buku finance yang kalian bisa cek aja langsung di playlist ini. Dan gue juga mempunyai book notes, catatan buku yang udah gue terjemahkan ke bahasa Indonesia. Link di deskripsi. Sekali lagi ini adalah book notes, catatan buku guys, bukan ebook. Dan ini semua powered by Linkit, lnk.id, suatu website builder yang luar biasa banget. Gue bisa bikin website secara gratis, dan abis itu bisa jualan physical produk gue, juga bisa jualan digital produk gue. Dan lebih kerennya lagi bisa Instagram shopping. So buat kalian pengen bikin website gratis, langsung buruan cek link di deskripsi juga. Dan sebelum gue tutup, gue pengen shout out ke James Jani yang menginspirasikan gue bikin video ini. Shout out to you. Itu aja, nextnya kalian pengen gue ngebawain video siapa, tinggal komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Buat kalian yang masih nonton sampai sini, pertama shout out ke kalian semua, karena kalian beneran pengen tahu referensi apa lagi yang bisa gue tahu terhadap gimana caranya kita bisa jadi kaya. Gue beneran komentar berdasarkan observasi gue, orang-orang yang beneran kaya ini kegigihannya luar biasa, bener-bener resilience banget. Dimana mereka tuh bekerja dan berkarya itu udah sesuatu yang blur. Menurut gue, berkarya itu adalah sesuatu yang kita lakuin, dan kalau kita gak dibayar pun kita tetap lakuin. Makanya orang-orang bilang passion to suffer. Dimana bekerja itu ada suatu aktivitas kita yang menambahkan nilai tambah, dimana nilai tambah itu bisa ditukar dengan uang. Orang-orang beruntung mencari irisannya, bekerja dan berkarya. Dimana orang-orang di luar sana mungkin ngelihat Agus Teo Halim kok niat banget bikin video seperti ini, tapi gue berasa gue lagi berkarya. Dan cobalah konteskan ke diri kalian masing-masing. Apa yang kalian berasa kalian itu berkarya tapi di mata orang bekerja. Dan komentar gue kalau misalnya kalian bisa double down seperti itu dan bener gila banget, itu yang namanya unfair advantage. Thank you buat udah nonton sampai sini. Jangan lupa subscribe. Bye.